Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Pak Delam Daur. Salam sejahtera buat Anda semua. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini hari Sabtu malam Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2024, jam 21.16 menit. Jumpa dalam channel Belajar Saham Sendiri via YouTube dengan Pak Delam Daur. Halo, apa kabar para sahamer? Happy weekend untuk Anda semua. Semoga malam minggu ini bisa dilalui dengan senang hati ya. Dan riang gembira tentunya. Baik, saya buka aplikasi Stockbit untuk membahas Bank BBCA yang hari ini kelihatannya sedang naik-naiknya ya. Dan ada kabar yang sangat menggembirakan untuk Bank BBCA. Kemungkinan tren naiknya itu masih ada dan sangat bagus untuk dikoleksi di masa depan. Nah, kabar-kabar tersebut tentunya didapat dari insider di Bank BBCA itu sendiri, dan tren bagusnya tentunya didapat di perkembangan laba di Bank BBCA. Oke, sebelum kita lanjutkan ya, kita membahas untuk harga di bursa saham ya. Harga di bursa saham tentang kenaikan per tiknya. Nah, ini ada sesuatu yang kelihatannya terputus, tidak dilanjutkan. Untuk tingkat kenaikan di harga saham dan per tiknya itu saya bacakan ya. Rp200 ke bawah itu Rp1, 200 sampai 500 itu Rp2, 500 sampai 2000 itu Rp5, 2000 sampai 5000 Rp10, 5000 ke atas Rp25. Nah, ini terputus sampai di situ. Sehingga jika ada harga saham yang nilainya ratusan ribu rupiah itu tetap di angka 25 nilai per tiknya. Seharusnya menurut saya itu ada kelanjutan di nilai per tiknya di atas 5000. Misalkan gini ya. 5.000 sampai 12 itu 25. Kalau kita lihat 200 sampai ke 5.000 ini kira-kira 2,5 kali lipat ya, kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Seharusnya di atas 5.000 itu masih ada tingkatan, misalkan 50, 75, 100 atau sampai berapa. Jika seperti itu maka 2,5 kali 5.000 itu kira-kira 12.000. Nah, 12.000 sampai 30.000 harusnya ada kenaikan 50. 30.000 sampai 75.000 itu 75. 75.000 sampai berapa? Misalkan tarik 150 atau sampai berapa? Itu 100. Nah, itu baru fair. Dan itu baru menguntungkan kedua belah pihak lah. Dan juga untuk para emitennya juga senang. Investornya senang, emitennya senang. Ya kan? Kebijakan yang terputus inilah yang membuat saya tanda tanya. Kok ya seperti itu? Nah, ini ada apa? Ini kenapa tidak dilanjutkan ke atasnya gitu loh. Mungkin teman-teman ada yang komen ya, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi saya kelihatannya tidak sreg gitu loh dengan melihat seperti ini. Seharusnya adalah yang lebih lanjut. Taruhlah gini ya. Jika harga di atas 10.000, naiknya cuma 25 untuk kena fee jual dan fee belinya itu harus ada 2 tik kan. Karena fee jual dan beli itu kan kira-kira ya kurang lebih hampir 50 ya. Dan jika 10.000 ke atas itu harus 2 tik kan. Kalau nggak 2 tik, makanya kalau jual rugi. Jika kebijakan bursa seperti misalkan gini, di atas 10.000 atau 15.000 tidak dikenakan biaya fee jual atau beli. Nah, itu baru fair. Kalau dikenakan fee jual dan beli, ya rugi dong. Taruhlah harga seperti kemarin ya. Kemarin itu di SSA. Harganya ratusan ribu. Kena fee jual dan beli. Itu ya kalau naik 1 tik, 2 tik, 3 tik, 4 tik, belum klop, belum impas. Nah gitu. Maksud saya seperti itu, Kang.
Jadi kalau membuat kebijakan untuk pihak bursa, tolong yang agak rasional ya. Ini kritik saya ya. Kritik saya, kritik membangun, jadi tolong dibenahi. Ini mungkin teman-teman para sahabat, teman-teman para investor juga setuju loh. Tolong jika setuju komen ya. Komen karena ini kan juga untuk kepentingan investor juga. Oke, silakan komen. Nanti akan saya jawab dan saya pengen tahu komennya sampai di mana gitu. Siapa tahu komen-komen Anda didengar oleh pihak bursa ya. Dan komen-komen Anda mungkin akan direalisasikan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, kembali ke saham BBCA ya. Untuk kemarin ditutup di 10.325. Nah, ada suatu pertanyaan yang menggelitik di benak saya ini. Mungkinkah Bank BBCA ini sampai akhir tahun atau awal tahun depan itu bisa mencapai 15.000 atau ke atas? Menurut feeling saya mungkin. Karena apa? Karena Bank BBCA itu kemarin saya dengar insidernya ada pernyataan mau stock split ya. Stock split jadi 1:2. Biasanya jika saham mau stock split itu orang-orang atau investor pada FOMO sehingga harganya naik dan naik. Coba untuk saham DSSA lagi ya. 3 bulan sebelumnya ada kabar mau stock split. Jadi semula harganya 100 berapa sehingga naik ke 300-an. Atau hampir 300 ya. Saya lupa ingat. Nah, jika itu terjadi maka tren itu juga akan terjadi di Bank BCA. Jadi untuk para investor yang mendengar karena trennya bagus, labanya juga bagus, sesuatu hal yang tidak mungkin untuk mencapai di atas 15 dan sampai 20. Dan ada permasalahan lagi ya. Jika harga terlalu tinggi, misalkan naik sampai 20.000, misalkan ya, kita kan nggak tahu. Stock split hanya 1:2, kembali lagi ke 10.000. Jadi harusnya stock splitnya 1:3 atau 1:4. Nah, itu. Ini untuk Bank BBCA ya. Ini hanya ya mungkin halu, mungkin juga bisa kejadian. Saya seorang investor itu kan boleh halu, boleh mengharapkan. Nah, kalau mengharapkan tentunya yang tinggi. Ngopo mengharap kok cendek-cendek ya, percuma kan. Mengharap sekalian yang tinggi gitu loh. Naik sampai 20.000, stock split 3 jadi 7.000 gitu. Nah, seperti yang dulu kan pernah stock split 1:5. Nah, seperti itu. Untuk Bank BBCA ini sesuatu hal yang tidak mustahil terjadi. Saya yakin ya. Pokoknya kalau mau stock split itu biasanya naik, dan kalau naik itu nanti ke arah 15.000 kan sesuatu hal yang mudah dijangkau untuk Bank BBCA ini. Amazing jika kabar ini benar-benar terrealisasi. Dan tentunya kabar ini sangat menggembirakan bagi para investor ya. Berdoa mudah-mudahan dan bisa terjadi karena saya punya porto di sini kan banyak. Baik untuk Bank BBCA, nanti jika terjadi stock split bisa mencapai di atas 15.000 ya. Dan itu sangat menggembirakan bagi saya, khususnya juga mungkin bagi para investor yang sudah hold Bank BBCA. Saya kira untuk malam ini sudah saya cukupkan sekian ya. Jika ada salah-salah kata yang tidak berkenan di hati yang menonton di YouTube saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya pengalaman saya saja, jadi disclaimer on, tidak merupakan suatu ajakan atau apapun. Selamat malam, Cuan Jesse.